Desa Giri Tengah, sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat. Kehidupan di sana berjalan damai, meskipun tidak semua warganya hidup berkecukupan. Beberapa orang harus bekerja lebih keras dari yang lain agar bisa menyambung hidup. Si Junet, seorang pemuda yang dikenal cerdas namun malas, lebih suka menghabiskan waktunya di warung kopi ketimbang bekerja. Ia sering berhutang pada pemilik warung dan berharap suatu hari bisa kaya tanpa harus bersusah payah. Si Bokir, sahabat Junet, sedikit lebih rajin. Ia bekerja sebagai buruh tani, membantu panen padi atau berkebun jika ada yang membutuhkannya. Namun, meskipun pekerja keras, penghasilannya pas-pasan, dan ia sering mengeluh tentang sulitnya hidup di desa. Pak Abbas, seorang peternak ayam yang sukses, dikenal sebagai orang yang dermawan. Ia sering membantu warga desa yang kesulitan, namun juga tegas terhadap orang yang ia anggap pemalas. Kalau mau kaya, kerja keras. Jangan cuma ngeluh. Begitulah prinsipnya. Pak Dirga, lelaki tua yang pendiam, memiliki kebun di pinggiran desa. Tak banyak yang tahu dari mana ia mendapatkan kekayaannya. Namun, rumahnya besar dan tanahnya luas. Beberapa orang berbisik bahwa ia memiliki rahasia yang tidak boleh dibicarakan. Mas Tony, pemilik warung kopi, tahu hampir semua urusan desa. Ia sering mendengar berbagai cerita dari pelanggan yang mampir, termasuk desas-desus tentang hal-hal mistis di desa mereka. Suatu sore, di warung kopi Mas Tony, Junet dan Bokir duduk sambil menikmati segelas kopi hitam. Mereka membicarakan satu hal yang selalu menarik bagi mereka berdua. Bagaimana bisa cepat kaya tanpa harus bekerja keras? Aku dengar, Pak Dirga dulu juga bukan siapa-siapa, kata Bokir pelan. Tapi tiba-tiba jadi kaya. Kau nggak penasaran, Net? Junet mengangguk. Penasaran, Bok. Dan aku punya rencana. Mas Tony, yang mendengar percakapan mereka, hanya tersenyum tipis sambil mengaduk kopinya. Hati-hati kalau mau tahu sesuatu yang tidak seharusnya kau ketahui, katanya pelan. Tapi Junet dan Bokir tidak peduli. Mereka tidak sadar bahwa rasa ingin tahu mereka akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam mulai merayap, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Di sudut warung kopi Mas Tony, Jun dan Bokir masih asik berdiskusi. Kita harus cari tahu rahasia Pak Dirga, bisik Junet. Matanya berbinar, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang hebat. Bokir menelan ludah. Kau yakin? Aku dengar orang-orang bilang, dia menyimpan sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain. Junet mendengus. Kalau kita tahu caranya, kita juga bisa kaya seperti dia. Mas Tony, yang sedang membersihkan gelas, melirik mereka. Pak Dirga memang kaya, tapi tidak ada yang tahu dari mana asal kekayaannya. Dan kalau kalian ingin mengetahuinya, hati-hati. Jangan sampai masuk ke tempat yang salah. Junet hanya tertawa kecil. Tenang saja, Mas Tony. Aku tahu apa yang kulakukan. Malam itu, setelah warung tutup, Junet dan Bokir menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Dirga. Rumah itu terletak di pinggir desa, agak jauh dari pemukiman warga. Kebunnya luas, ditumbuhi pohon-pohon besar yang membuat suasana semakin mencekam. Di balik pagar kayu yang tinggi, rumah Pak Dirga berdiri megah. Lampu di berandanya masih menyala, menandakan pemiliknya belum tidur. Kita mengintai dari belakang, bisik Junet. Mereka merayap melewati semak-semak, mendekati jendela belakang rumah. Dari celah jendela, mereka bisa melihat Pak Dirga sedang duduk di ruang tengah, menyalakan dupa di sebuah meja kecil yang dipenuhi sesajen. Di hadapannya, berdiri sebuah patung besar berwarna hijau gelap, berbentuk raksasa dengan mata merah menyala. Bokir menahan napas. Junet, itu buto ijo. Junet merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Dirga berbisik pelan, seolah-olah sedang berbicara dengan patung itu. Dan kemudian, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Patung itu bergerak. Matanya yang merah berkedip. Bibirnya melengkung menjadi senyuman menyeramkan. Seketika, hawa di sekitar mereka berubah. Angin berhembus kencang. Suara gemuruh terdengar dari dalam rumah. Dan tiba-tiba, Pak Dirga menoleh ke arah jendela. Langsung ke arah mereka. Mata Junet dan Bokir membelalak. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berlari. Lalu, dari dalam rumah terdengar suara berat menggema. Kalian sudah datang. Saat itu juga, malam di desa Giri Tengah tak pernah lagi terasa sama. Junet dan Bokir membeku di tempat. Napas mereka tersengal, dada mereka berdegup kencang. Mata Pak Dirga yang tajam menatap lurus ke arah mereka dari dalam rumah, seolah sudah tahu sejak awal bahwa mereka mengintip. Namun sebelum mereka bisa kabur, angin dingin kembali berhembus kencang. Tiba-tiba, suara berat itu terdengar lagi. Kalian sudah datang.
Suara itu tidak berasal dari Pak Dirga. Itu datang dari dalam rumah, dari patung buto ijo yang kini bergerak lebih jelas. Pak Dirga tersenyum tipis. Ia melangkah keluar rumah dengan tenang, membuka pintu belakang, lalu menatap Jun dan Bokir dengan sorot mata penuh arti. "Kalian ingin tahu rahasiaku?" Suaranya rendah, namun menusuk ke dalam kepala mereka. Junet dan Bokir tidak menjawab. Tenggorokan mereka terasa kering. Pak Dirga melangkah mendekat. "Kalian ingin cepat kaya, bukan?" Junet menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Bokir, meskipun ketakutan, juga ikut mengangguk. Pak Dirga terkekeh. "Kalau begitu, masuklah." Dengan ragu, mereka mengikuti langkah Pak Dirga ke dalam rumah. Begitu mereka melewati pintu, hawa di dalam rumah berubah. Udara terasa lebih berat. Bau dupa bercampur anyir menusuk hidung mereka. Di tengah ruangan, patung buto ijo berdiri megah. Kali ini, mereka bisa melihatnya lebih jelas. Tinggi lebih dari 2 meter. Berotot besar, dengan mata merah menyala dan senyum menyeringai yang menyeramkan. Pak Dirga menyalakan lilin di sekitar patung itu. "Buto Ijo tidak memberi kekayaan secara cuma-cuma," katanya pelan. "Tapi kalau kalian mau menerima syaratnya, hidup kalian akan berubah selamanya." Junet dan Bokir saling pandang. "Syaratnya apa?" tanya Junet dengan suara bergetar. Pak Dirga menyeringai. "Tumbal." Bokir langsung mundur selangkah. "Tumbal? Maksudnya? Manusia?" Pak Dirga tidak menjawab, ia hanya tersenyum, lalu berjalan ke arah peti kayu besar di sudut ruangan. Dengan perlahan, ia membuka peti itu. Junet dan Bokir menahan napas. Di dalam peti, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Seorang pria terikat, mulutnya disumpal kain. Matanya membelalak ketakutan. Ia meronta, tapi tubuhnya terlalu lemah. Pak Dirga menatap mereka. "Setiap tahun, Buto Ijo meminta 1 jiwa. Sebagai gantinya, kekayaan terus mengalir." Junet merasa kepalanya berputar. Ia ingin berlari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Pak Dirga mendekat ke mereka berdua. Suaranya berbisik namun mengandung ancaman. "Kalian sudah melihat ini. Sekarang ada 2 pilihan. Ikut ambil bagian, atau..." Ia menatap Buto Ijo, lalu kembali menatap mereka. Junet dan Bokir merasa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Tidak ada jalan keluar. Mereka harus memilih. Dan di luar sana, malam semakin gelap. Bokir sadar dalam keadaan tubuh terikat erat di tengah ruangan. Lilin-lilin menyala membentuk lingkaran aneh, sementara udara terasa semakin berat dan penuh aroma dupa yang menyengat. Di hadapannya, patung buto ijo tampak semakin menyeramkan. Mata merahnya seolah benar-benar hidup, menatap langsung ke dalam jiwanya. Pak Dirga berdiri di satu sisi, mengenakan jubah hitam, sementara Junet berdiri di sisi lain, wajahnya tegang namun penuh ambisi. Buto Ijo. Pak Dirga mulai melantunkan mantra dengan suara berat. "Kami membawa persembahan, terimalah dia dan berikan kami kemakmuran." Angin di dalam ruangan berputar, lilin-lilin berkedip. Suara gemuruh terdengar dari dalam patung buto ijo. Bokir merontas kuat tenaga. "Junet, jangan lakukan ini. Kita sahabat." Junet menutup mata, napasnya memburu. Ia berusaha mengabaikan jeritan Bokir, tetapi bayangan tentang kehidupan kaya raya tanpa susah payah terus memenuhi kepalanya. Pak Dirga melanjutkan ritualnya, suaranya semakin dalam dan bergema di seluruh ruangan. Mata buto ijo menyala semakin terang. Tiba-tiba patung itu bergerak. Tangannya yang besar perlahan terangkat, dan dari mulutnya yang menganga, kabut hitam mulai keluar, menyelimuti tubuh Bokir yang masih berusaha meronta. "Ah, Junet, tolong!" jerit Bokir, wajahnya penuh ketakutan. Junet hanya bisa menatap, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin bergerak, ingin menghentikan semua ini, tapi tubuhnya terasa kaku. Kabut hitam itu semakin pekat, membungkus Bokir sepenuhnya. Dalam sekejap, tubuh Bokir mulai terangkat perlahan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke arah buto ijo. Pak Dirga tersenyum tipis. Persembahan telah diterima. Suara berat menggema dari buto ijo. "Tumbal, aku menerimanya." Tiba-tiba, tubuh Bokir tersedot masuk ke dalam kegelapan, menghilang tanpa jejak. Suasana mendadak hening, dan kemudian sesuatu jatuh ke lantai. Tumpukan emas berkilauan muncul tepat di tempat Bokir sebelumnya berada. Junet menelan ludah, tangannya gemetar saat melihat kekayaan yang kini menjadi miliknya. Pak Dirga menepuk bahunya pelan. "Sekarang kau sudah menjadi bagian dari ini, Junet." Junet mengangguk pelan. Tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai menggerogoti perasaannya. Di luar sana, angin malam berhembus lembut, membawa suara samar yang terdengar seperti tawa kecil buto ijo, seolah sedang menikmati tumbal baru. Kehidupan Junet berubah drastis. Dengan emas yang ia dapatkan dari buto ijo, ia mulai membangun usahanya sendiri.
Awalnya, ia membuka restoran mewah, kemudian merambah ke bisnis kontraktor. Uangnya mengalir deras. Nama Junet semakin dikenal sebagai pengusaha sukses di kotanya. Tak lama, ia membeli mobil sport impiannya, menikahi seorang wanita cantik, dan tinggal di rumah mewah yang berdiri megah di atas lahan luas. Semua orang mengaguminya, Junet si pemuda miskin yang kini hidup bak raja. Namun, semua itu punya harga. Setiap tahun, Buto Ijo menuntut tumbal, dan Junet harus memenuhi syarat itu jika ingin terus menikmati kemewahannya. Mencari mangsa. Junet tahu ia tidak bisa sembarangan mencari korban. Jika ia membunuh seseorang secara langsung, tentu polisi akan curiga. Maka, ia menyusun rencana yang lebih licik. Ia membuka lowongan pekerjaan besar-besaran, menawarkan gaji tinggi, fasilitas mewah, bahkan bonus mobil bagi karyawannya. Tak butuh waktu lama, banyak orang melamar bekerja di perusahaannya. Setiap karyawan yang diterima diperlakukan bak keluarga. Mereka mendapat gaji besar, diajak ke restoran mahal, diberikan mobil mewah. Bahkan Junet sering mengajak mereka bersenang-senang di klub malam. Tidak ada yang curiga. Semua berpikir, Junet hanya bos yang baik hati dan royal. Tapi mereka tidak tahu, setiap tahun satu dari mereka akan menghilang tanpa jejak. Siklus kematian dimulai. Setiap kali waktunya tiba, Junet akan memilih seseorang yang paling loyal, paling bahagia, dan paling tidak dicurigai oleh keluarganya. Setelah target ditentukan, Junet dan Pak Dirga akan mulai mendekatinya. Mereka akan mengajaknya ke pesta eksklusif, memberi lebih banyak uang, membuatnya merasa sangat dihargai. Korban akan semakin percaya, semakin nyaman. Hingga pada suatu malam, mereka diajak ke villa pribadi Junet di luar kota. Di sanalah ritual akan kembali dilakukan. Dan seperti yang sudah-sudah, Buto Ijo akan menerima tumbalnya dengan senang hati. Tak ada jejak, tak ada mayat, tak ada yang curiga. Dan sebagai gantinya, lebih banyak emas akan muncul di kaki Junet. Lebih banyak kekayaan, lebih banyak kemewahan. Tapi jauh di dalam hatinya, Junet mulai dihantui sesuatu. Malam-malamnya semakin gelisah. Bayan wajah-wajah yang menghilang mulai muncul di benaknya. Dan suara samar tawa Buto Ijo selalu terdengar. Setiap kali menutup mata. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit, menerangi rumah mewah Junet yang berdiri megah di puncak bukit. Di dalam kamar tidurnya yang luas, Junet terbangun dengan napas memburu. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lagi-lagi mimpi buruk itu datang. Ia melihat wajah-wajah karyawan yang menghilang, wajah bokir, wajah-wajah lain yang ia jadikan tumbal. Mata mereka kosong, pucat, dengan mulut menganga seolah ingin berteriak. Dan di belakang mereka, Buto Ijo berdiri, tertawa. Suara beratnya menggema dalam kepalanya. Junet, waktunya hampir tiba. Junet terlonjak dari tempat tidur, menggenggam kepalanya yang berdenyut hebat. Ia mengatur napasnya, berusaha mengusir suara itu dari pikirannya. Tapi kali ini berbeda. Malam-malam sebelumnya, suara Buto Ijo hanya sekadar bisikan samar. Tapi malam ini, suara itu terdengar jelas, nyata, dan muncul dari dalam rumahnya. Tiba-tiba lampu kamar berkelap-kelip, lalu mati. Junet terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Dari kejauhan ia mendengar suara langkah kaki. Berat, berderap, mendekat. Lalu, suara pintu terbuka keras dari lantai bawah. Junet tersentak, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin ada orang di rumah ini. Istrinya sedang keluar kota. Para pembantu sudah ia liburkan. Namun suara itu jelas. Langkah kaki itu semakin dekat menaiki tangga. Cuk, cuk, cuk. Suaranya bergema di tengah keheningan. Junet menahan napas. Perlahan, ia berjalan mundur, meraba meja di samping tempat tidurnya, mencari sesuatu, senjata, pisau, apapun yang bisa ia gunakan. Langkah kaki itu kini sudah sampai di depan kamarnya. Junet bisa mendengar napas berat, sesuatu berdiri di balik pintu. Jantungnya hampir berhenti. Lalu, tok, tok. Seseorang mengetuk pintunya. Junet menelan ludah. Hening. Tangannya bergetar saat meraih gagang pintu. Ia tahu ia tidak boleh membukanya, tapi seakan ada dorongan tak terlihat yang buatnya bergerak perlahan. Perlahan, pintu terbuka, dan di hadapannya sosok tinggi besar berdiri, Buto Ijo. Matanya merah menyala, tubuhnya hitam berkilat seperti batu basah. Ia tidak tersenyum, tidak tertawa. Ia hanya menatap Junet, dingin, mengancam. Junet, waktumu sudah habis. Suara itu terdengar seperti ribuan bisikan dari neraka. Junet mundur ketakutan, tubuhnya melemas. Tidak, aku akan memberikan tumbal. Aku sudah memilihnya. Beri aku waktu. Buto Ijo menggeram. Langit di luar mendadak bergemuruh. Tidak cukup. Aku lapar. Ruangan tiba-tiba menjadi gelap. Udara semakin berat. Dan sebelum Junet bisa berlari, dua tangan hitam besar menyergapnya. Jeritannya menggema di seluruh rumah. Di luar, angin bertiup kencang.
Hujan semakin deras, dan ketika fajar tiba, rumah mewah Junet kosong. Tidak ada jejaknya, tidak ada tubuhnya, tidak ada emasnya. Hanya suara samar yang terdengar dari dalam rumah kosong itu. Bisikan yang menyerupai tawa buto ijo. Matahari perlahan merayap di cakrawala, menyinari rumah mewah yang kini tampak kosong dan sunyi. Tak ada lagi suara musik, tak ada tawa pesta, tak ada karyawan yang lalu lalang. Semua hening mencekam. Pagi itu, Pak Dirga datang, seperti biasa. Ia mengetuk pintu depan, namun tak ada jawaban. Ia mencoba lagi, lebih keras. Masih tidak ada sautan. Akhirnya dengan sedikit ragu, ia membuka pintu. Langkahnya menggema di dalam rumah yang terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Ada orang? Suaranya lirih, menggema di ruangan yang luas. Tidak ada jawaban. Ia berjalan melewati ruang tamu. Sofa yang biasanya rapi kini berantakan. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai. Udara di dalam rumah itu terasa aneh, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata mengintai dari balik bayangan. Pak Dirga semakin gelisah. Ia naik ke lantai atas, menuju kamar Junet. Pintu kamar itu terbuka sedikit, berayun pelan seolah baru saja ada yang melewatinya. Ia mendorong pintu lebih lebar. Dan saat itu juga tubuhnya membeku. Kamar itu kosong. Tidak ada Junet. Tidak ada jejaknya. Hanya ada sesuatu yang tergeletak di tengah ruangan. Sebuah bungkusan kain hitam. Dengan tangan gemetar, Pak Dirga berjongkok dan membuka kain itu. Emas. Berlian. Permata yang bersinar. Namun di sela-sela tumpukan kekayaan itu, ada sesuatu yang membuatnya merinding hingga ke tulang. Sehelai kain. Kain yang ia kenali. Kain yang kemarin malam masih dipakai Junet. Pak Dirga merasakan tubuhnya melemas. Kepalanya mendongak ke langit-langit kamar, matanya membesar. Di sana, di langit-langit yang gelap, ada bekas cakaran hitam, seperti jejak tangan besar yang menyeret sesuatu ke atas. Pak Dirga mundur, napasnya tersengal. Lalu ia mendengar suara itu, pelan tertawa. Bisikan dari sudut ruangan. Junet sudah jadi milikku. Pak Dirga merinding. Ia berbalik, berlari keluar dari kamar, menuruni tangga secepat yang ia bisa. Namun saat mencapai pintu depan, ia terhenti. Di cermin besar di ruang tamu, sebuah bayangan besar berdiri di belakangnya. Buto Ijo tersenyum, seakan berkata, "Sekarang giliranmu." Pak Dirga jatuh tersungkur, menjerit tanpa suara. Dan pagi itu, rumah mewah Junet yang dulu penuh kemewahan, kini menjadi rumah yang tak berpenghuni. Tak ada jejak, tak ada petunjuk. Hanya bisikan yang samar terdengar dari dalamnya. Dan tawa Buto Ijo yang masih menggema di setiap sudutnya. Sejak hari itu, rumah mewah Junet terbengkalai. Tak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar melintas di depannya. Para karyawan yang dulu bekerja di sana perlahan menghilang, mencari pekerjaan lain. Mereka tak tahu kemana bos mereka pergi, tapi bisik-bisik tentang Junet dan nasibnya mulai beredar di desa dan kota. Pak Dirga, ia tak pernah kembali. Keesokan harinya, orang-orang menemui rumahnya kosong. Pintu terbuka lebar, barang-barangnya masih tertata, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Seolah ia menghilang begitu saja, seperti Junet. Namun beberapa warga bersumpah pada malam-malam tertentu, mereka melihat bayangan hitam besar berdiri di depan rumah kosong Junet. Kadang terdengar suara gemuruh di dalamnya, seperti ada sesuatu yang tertawa. Orang-orang pun sepakat. Tak ada yang boleh menyebut nama Junet lagi. Tak ada yang boleh mendekati rumah itu. Mereka percaya Buto Ijo masih berkeliaran. Hikmah dari kisah ini. Junet menginginkan kekayaan dengan cara yang instan. Ia tidak ingin berusaha dengan keringat sendiri, tidak ingin menunggu hasil dari kerja keras. Dan meskipun awalnya ia mendapatkan segalanya, harta, kekuasaan, kenikmatan dunia, semua itu harus dibayar dengan harga yang mengerikan. Keserakahan membutakannya, mengubahnya menjadi monster yang mengorbankan nyawa orang lain demi mempertahankan kejayaannya. Namun, tidak ada kesepakatan dengan iblis yang berakhir baik. Setiap kejahatan akan kembali kepada pelakunya. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada tempat untuk berlari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kekayaan yang diperoleh dengan jalan sesat akan membawa petaka. Dan Junet, namanya hilang dari sejarah. Tak ada makam, tak ada pusara. Hanya bisikan malam yang terus mengingatkan bahwa harta yang tidak halal hanya membawa kehancuran.